Halo guys, jumpa lagi denganku. Oke, langsung saja ya, gak mau buang waktu, kita lihat ada ya. Sepertinya memang ada seseorang yang sebenarnya dia tahu ya. Ketika dia memandang koneksi ini, ada banyak pertentangan, ada banyak hal yang membuat dia sebenarnya menyadari gitu bahwa hubungan dia dan kamu itu memiliki entah itu resiko, tantangan ataupun halangan rintangan yang dia temui dengan hubungan ini. Saya nggak tahu ya, apakah memang hubungan dia dan kamu itu, anggaplah tidak disetujui gitu ya oleh orang tuanya. Ada juga mungkin perbedaan dalam hubungan kalian ya, bisa karena ada perbedaan agama kah, usia kan, atau status pernikahan ya. Mungkin ada salah satu di antara kalian yang sudah pernah menikah, bisa juga karena situasinya kamu memang sudah punya pasangan di sini, atau dianya yang sudah punya pasangan. Ketika dia memandang koneksi ini, ya saya merasakan sepertinya ada sihir dorongan, di mana dia itu mungkin ingin bisa masuk ke dalam kehidupan kamu. Dia tahu bahwa kamu mampu memberikan dia rasa nyaman, kebahagiaan, ataupun dalam cara pandang dia. Ketika dia ingin mencari seorang pasangan, ya kamulah pasangan yang sebenarnya dia inginkan. Tapi karena ada sebuah tembok, ya halangan rintangan inilah yang membuat dia harus berani gitu ya, meruntuhkan tembok tersebut. Nah masalahnya, karena ini menyangkut masalah keberanian dan kesiapan dia ya, dia juga nggak tahu apakah dia siap menghadapi tantangan yang ada ataupun tidak. Karena dia sadar ya di setiap tindakan ataupun keputusannya, harus siap juga dia pertanggungjawabkan ya. Dan dia juga tidak boleh menyesal ya, dengan pilihan ataupun keputusannya tersebut. So, kalau seperti ini, saya melihat ada dua cara pandang sih ya. Mungkin energinya bisa saja ditujukan ke kalian yang saat ini sedang terkoneksi dengan seseorang. Tapi entah situasinya, ada salah satu di antara kalian yang sudah punya pasangan. Bisa juga kalau kalian berdua masih sama-sama single ya. Mungkin memang ada perbedaan ya dalam hubungan kalian. Bisa juga energinya ditujukan ke seseorang yang ada di masa lalu kamu ya. Mungkin memang situasinya hubungan kamu dan dia sudah berpisah ya. Nah, kalau situasinya hubungan kamu dan dia sudah berpisah sih, saya merasakan sepertinya saat ini dia sedang struggling sih ya dengan dirinya sendiri. Mungkin ada ya situasi di mana dia itu kayak sedang berusaha untuk menghindari ya perasaannya ke kamu. Tapi yang saya rasakan ya sepertinya apa yang dia lakukan, itu dia hanya sedang memanipulasi dirinya sendiri. Mungkin perasaan cinta itu ada sia, bisa dia rasakan terhadap kamu. Tapi sepertinya perasaan tersebut belum disertai juga dengan keberanian dan kesiapan juga sia untuk dia mengambil sikap. Saya nggak tahu ya bagaimana tindakan yang akan dia lakukan ke depannya dengan koneksi ini. Karena ini kan energinya masih sangat luas ya. Kita keep dulu. Saya harus lihat dari energi lainnya dulu untuk memperjelas pesannya itu. Apa? Ada 7 Open Details di sini. Kalau situasinya saat ini, kamu sedang berdiri linknya dengan seseorang. Entah situasinya dia, ataupun kamu yang sudah punya pasangan. Atau memang, kalau seandainya kalian berdua masih sama-sama single tapi karena ada benturan di perbedaannya ketika dia memandang koneksi ini. Sepertinya, perasaan yang dia rasakan terhadap kamu itu memang tidak muncul tiba-tiba dia ketemu. Baru ketemu sama kamu langsung jatuh cinta itu enggak. Tapi diproses ya, ada silvia energi. Di mana dia tuh tahu bahwa ketika dia dekat sama kamu, dia itu mulai bisa merasakan. Entah, itu ada chemistry yang kuat ataupun perasaan nyaman sih ya, yang dia rasakan terhadap kamu. Mungkin dia juga bisa merasakan bahwa kamu seolah-olah mampu mengerti dan memahami dia. Sehingga lama-kelamaannya, perasaan kagum ataupun ketertarikan yang dia rasakan terhadap kamu itu berubah menjadi cinta. Hanya saja karena ada Nine of Honest di sini. Kalaupun saya merasakan sepertinya dia punya sihir, harapan, dan keinginan untuk bisa masuk ke dalam kehidupan kamu. Tapi jauh dalam hatinya, dia sendiri kayak seringkali diliputi oleh banyak sekali ketakutan ataupun kekhawatiran akan dampak ataupun resiko yang akan dia temui. Misalnya, kalau situasinya dialah yang sudah punya pasangan, sedangkan kamunya single. Ketika dia ingin dekat ataupun intens ya, menjalani hubungan sama kamu,
Dia juga mungkin sadar ya, bahwa dalam situasi ini, posisi dia sudah punya pasangan, ataupun terikat ya dengan seseorang. Nggak mungkin juga kan dia, ibaratnya melampaui batas gitu ya. Dia juga khawatir akan cara pandang masyarakat, ataupun tindakan yang dia lakukan pastinya akan berpengaruh juga pada hubungan yang sedang dia bangun. Begitu juga kalau situasinya kamulah yang sudah punya pasangan. Dia sadar gitu ya kalau kamu tuh sudah dimiliki oleh orang lain, ataupun terikat dengan seseorang yang lain. Nggak mungkin juga kan dia tiba-tiba merusak hubungan seseorang. Dia menyadari ya dia nggak seharusnya jatuh cinta ya sama kamu. Nah, atau kalau seandainya memang kalian berdua masih sama-sama single, tapi karena ada perbedaannya dalam hubungan kalian, dia tahu gitu ya bahwa ada banyak hal yang harus dia pertimbangkan juga ya. Kalau seandainya dia ingin memperjuangkan hubungan ini, mungkin ini benturannya lebih ke kayak cara pandang di keluarga, masyarakat atau prinsip-prinsip yang dia miliki. Nah, tapi dia juga menyadari ya, kalaupun dia punya kesempatan untuk bisa mencari seseorang yang sepadan dengan deal yang sesuai dengan harapan semua orang gitu ya, tapi dia sadar bahwa rasa nyaman, kebahagiaan itu nggak bisa dia temui ya dari semua orang ya. Karena ada Two of Pentacles di sini. Saya merasakan sepertinya dia sedang galau ya dengan hatinya. Kalau seandainya dia mau mengikuti kata hatinya ya berarti dia harus yakin dan berani ya bahwa inilah hubungan yang dia inginkan. Dan dia juga harus siap menghadapi tantangan dan resiko yang harus dia temui. Nah, masalahnya apakah dia siap atau tidak? Kadang-kadang kebenturannya mungkin ini lebih ke dirinya sendiri ya. Itulah kenapa kalaupun ada keinginan yang besar ya untuk dia ingin terkoneksi sama kamu, tapi cenderung dia tahan ataupun dia lawan. Nah, sedangkan kalau energinya ditujukan ke seseorang yang ada di masa lalu, saya merasakan sepertinya masalah terbesar ya yang sering kali kalian temui ketika kamu menjalani hubungan sama dia. Mungkin ini ada kaitannya juga tentang masalah komitmen ya, ataupun kejelasan ya. Mungkin karena kamu sadar bahwa hubungan kamu dan dia nggak ada kejelasan, nggak ada tujuan. Yang pasti kamu juga mungkin merasa lelah ya menjalani hubungan sama dia. Nah, karena kamu mungkin nggak melihat ya adanya effort ataupun usaha yang berarti inilah, sehingga kamu merasa perlu untuk mengambil sikap, dan pada akhirnya memutuskan untuk menarik diri dari koneksi ini. Nah, ketika kamu memutuskan untuk menarik diri dari koneksi ini, akan ada Seven of Pentacles. Sebenarnya dia sadar bahwa dia punya kesempatan ataupun pilihan untuk bisa mencari peluang-peluang lain di masa depan. Hanya saja, karena ada Nine of Swords di sini, selama ini dia seringkali merasa gelisah ataupun ada rasa kayak ketidakpuasan sih dalam hatinya ya. Kalau dia mau gitu ya dia bisa saja bertemu dengan peluang lain. Tapi entah kenapa, hatinya tuh seolah-olah kayak menolak ya keberadaan orang baru. Dalam konteks dia masih belum bisa bertemu dengan seseorang yang mampu menggantikan kamu. Ya di hatinya, ya karena ada The Sun dan juga ada Two of Pentacles di sini. Terkadang, dia sendiri kayak sering kali dihantui oleh keraguan sih ya akan masa depan ya. Ibaratnya kalaupun dia bisa mendapatkan peluang lain ya, tapi belum tentu yang namanya kebahagiaan, rasa nyaman. Itu bisa dia dapatkan dari semua orang gitu ya. Dia juga mungkin sadar ya, orang-orang seperti kamu mungkin juga jarang dia temui kalau tidak sekarang. Ya kapan lagi gitunya, dia bisa bertemu dengan pasangan yang mampu mengerti dan memahami dia. Tetapi ketika dia memikirkan koneksi ini, dia tahu ya, perbedaan yang ada. Mungkin juga ada pertentangan ya yang terjadi dalam hubungan kalian. Dia sadarkah dia bahwa butuh keberanian yang besar dia untuk memperjuangkan hubungan ini. Nah, dia kayaknya masih struggling ya dengan apa yang harus dia putuskan. Apakah dia lebih memilih untuk mengikuti prinsip yang dia miliki, atau lebih memilih untuk mengikuti apa kata hatinya. Dia nggak tahu ya pilihan ataupun keputusan mana yang harus dia ikuti. So kita klarifikasi dulu ya. Siapa tahu bisa memberikan informasi yang jauh lebih detail untuk kalian. Di sini ada Knight of Pentacles, ada Four of Wands, ada Two of Pentacles.
Dan juga ada Deceria MM. Kalau energinya ditujukan ke kalian yang saat ini sedang terkoneksi ya dengan seseorang. Karena ada Knight of Pentacles. Seperti yang saya singgung tadi. Ya sepertinya memang perasaan yang dia rasakan itu tidak datang begitu saja, tapi diproses. Artinya selama ini, dia memang sering memperhatikan kamu. Sering mengawasi kamu. Mungkin karena, entah itu kebaikan yang kamu miliki, cara kamu berinteraksi, ataupun mentreatment dia. Hal inilah yang menciptakan ada perasaan nyaman sih yang dia rasakan terhadap kamu, yang mungkin saja tidak dia dapatkan sih dari pasangannya. Ini kalau situasinya dialah yang sudah punya pasangan, ya akan ada powerfulness di sini. Beberapa di antara mereka mungkin ada yang berpikir, jangan-jangan kamu itu adalah plan-plannya dia. Entah kenapa ya, ketika dia melihat kamu, mungkin kalau dari segi fisik, dari segi penampilan, kamu itu bisa dibilang ya biasa saja. Tapi entah kenapa, seolah-olah kayak ada ikatan batin yang kuat sih yang dia rasakan terhadap kamu, yang mungkin tidak bisa dia rasakan ya terhadap orang lain, termasuk pasangannya. Atau kalau kalian memang sama-sama masih single tapi karena ada benturan perbedaan tadi ya, sepertinya memang tantangan terbesar yang kalian hadapi ini lebih ke penerimaan sih ya. Sepertinya dia tahu bahwa dia memang memiliki perasaan yang kuat terhadap kamu, tapi seolah-olah kayak dia masih belum siap untuk menerima perbedaan yang ada. Kan ada tuh open take off di sini. Lagi-lagi ya, dia banyak keraguan yang dia rasakan meskipun cinta itu ada. Ya kalau kamu tanya, apakah dia sayang sama kamu? Jawabannya yes. Tapi kalau untuk memutuskan, apakah dia siap ataupun tidaknya untuk memperjuangkan hubungan ini, ada banyak pertimbangan juga sih yang harus dia pikirkan sebelum dia memutuskan ya. Karena ada dekariat di sini. Saya merasakan ini lebih ke dia kayak belum siap untuk mengambil resiko ataupun tantangan sih ya yang akan dia temui. Karena dia sendiri mungkin sadar ya, di setiap tindakan ataupun keputusannya harus siap juga dia pertanggungjawabkan. Nah begitu juga dengan energi orang masa lalu sih, akan ada Knight of Pentacle. Sampai dengan detik ini, mungkin dia masih sering ya mengawasi kamu. Sering stalking mungkin ya media sosial kamu. Karena yang saya rasakan, sepertinya kalaupun kamu dan dia sudah berpisah cukup lama, ya, karena ada Four of Wands, Two of Pentacles. Sepertinya dia sendiri kayak masih belum sepenuhnya melupakan ya perasaannya terhadap kamu. Bahkan perasaan yang dia rasakan terhadap kamu itu kayak semakin kuat saja. Sehingga dia merasa bahwa ketika dia sudah bertemu dengan kamu, cara pandangnya terhadap hubungan itu sudah sedikit banyak yang berubah. Ya kalaupun ada peluang lain ataupun kesempatan lain yang datang, seolah-olah kayak hatinya itu sudah tidak lagi se-excited dia seperti sebelum dia bertemu dengan kamu. Siapapun orang yang dia temui, meskipun orang tersebut jauh lebih baik gitu ya dari kamu. Dalam konteks secara fisik gitu ya, jauh lebih mampu memenuhi ego dan hasratnya dia. Tapi seolah-olah hatinya tuh tahu bahwa bukan ini loh hubungan yang dia inginkan. Ia akan ada Chariot di sini. Dia seringkali strugglingnya dengan hatinya sendiri. Apakah dia ingin meneruskan hubungan ini atau tidak? Apakah dia siap atau tidaknya mengambil tantangan yang ada? Nah sepertinya dia kayak butuh waktu sih ya, untuk benar-benar memastikan apa yang dia inginkan dengan koneksi ini. Outputnya akan bagaimana? Karena sepertinya energinya masih dalam. Sepertinya apakah dia akan kembali ke kamu atau tidaknya? Sepertinya ini hanya bisa dijawab oleh waktu sih ya. Oke kurang lebih seperti itu. Sekarang saya akan lihat dari oracle-nya ya. Di sini ada description. Ini kan bisa diartikan seseorang yang mengenakan topeng. Atau seseorang yang berpura-pura. Atau ini juga bisa menggambarkan tentang seseorang yang tidak berusaha untuk jujur ya, dengan perasaan dia sendiri. Nah siapapun dia, entah orang yang sedang dekat sama kamu saat ini, ataupun seseorang yang ada di masa lalu. Sepertinya selama ini dia memang seringkali menyembunyikan sikap, perasaan dia yang sebenarnya terhadap kamu. Ya, saya merasakan sepertinya ada alasan juga sih ya kenapa dia
nggak berani untuk mengekspresikan apa yang dia rasakan terhadap kamu ya tadi. Ataupun dia masih belum siap untuk bertanggung jawabnya dengan keputusannya. Hal inilah yang membuat dia merasa perlu gitu ya untuk tidak dulu mengekspos perasaannya ke kamu. Karena dia khawatir. Nah, tapi saya juga nggak bisa memastikan ya. Hal tersebut nantinya hanya akan memberikan harapan ya ke kamu. Fase pertimbangan ataupun proses ya. Sedangkan dia takut ya bahwa dia nggak bisa bertanggung jawab dengan keputusannya tersebut. Ada expect powerful change, berharap perubahan yang besar. Oke, siapapun dia ya, entah orang baru ataupun seseorang yang ada di masa lalu. Saya merasakan sepertinya jauh dalam hatinya. Dia ingin adanya perubahan ya dengan hubungan ini. Artinya dia memang tidak mau kayak gini-gini aja. Mungkin ada ya keinginan dia untuk ingin lebih intens ya menjalin hubungan sama kamu. Dia ingin tidak hanya sebatas kayak menjalin. Alasannya mungkin lebih ke batasan prinsip, pertemanan saja gitu ya sama kamu. Ada ya energi di mana dia tuh ingin juga melepaskan ya rasa cinta rasa rindu yang dia rasakan dia terhadap kamu. Nah hanya saja, mungkin dia tahu ya butuh keberanian yang besar untuk melakukan hal tersebut. Ada broken home. Di sini mungkin ini bisa diartikan sesuatu yang akan menjadi efek ataupun dampak ya. Kalau seandainya ada salah satu di antara kalian yang sudah punya pasangan. Misal kalau dialah yang sudah punya pasangan. Ketika dia datang ke kamu, dia tahu bahwa tindakan yang dia lakukan pasti akan menyakiti perasaan pasangannya. Kalau seandainya kamulah yang sudah punya pasangan, dia tahu bahwa dialah yang akan patah hati di sini. Dia kan gak akan mungkin berharap lebih ya, selain hanya sebatas teman saja ke kamu. Karena kalau dia bisa memiliki kamu, itu tandanya dia harus menghancurkan ya hubungan yang sedang kalian bangun. Dan dia juga mungkin gak punya keberanian sebesar itu sih yang untuk melakukan hal besar seperti itu. Nah sedangkan kalau seandainya kamu dan dia masih sama-sama single, tapi karena ada perbedaan ya, kalaupun keinginan dia untuk ingin terkoneksi dengan kamu, itu ada. Kadang-kadang dia khawatir ya, dia nggak sanggup menerima tantangan ataupun resiko yang ada. Kalau seandainya di tengah jalan dia ragu ataupun rubah pikiran, ya yang ada malah dia mungkin akan menyakiti ataupun melukai perasaan kamu. Itu juga bisa. Nah, kalau inisial ditujukan ke orang yang ada di masa lalu sih, hampir relate ya. Artinya dia tahu kalaupun perasaan rindu itu ada, tapi dia juga harus membawa ya keyakinan dan keberanian untuk memutuskan. Karena kalau seandainya dia cuma datang hanya sebatas kayak ingin melepas rasa rindu dia saja terhadap kamu, tapi dia tidak membawa apapun untuk dia tawarkannya ke kamu, itu sama halnya dia akan menyakiti kamu, sehingga untuk kedua kalinya, dan dia juga nggak maunya melakukan sesuatu yang egois, hanya untuk dirinya sendiri, kesenangan dia sendiri, tapi dia nggak memikirkan tentang bagaimana perasaan kamu. So saya nggak melihat ada pergerakan di sini ya, tapi sepertinya dia sendiri kayak sedang bingung ya dengan hatinya sendiri. Tetapi peluang dia untuk bisa terkoneksi dengan kamu ya, itu ada. Mungkin ini hanya butuh proses dan waktu dan kesabaran saja sih ya. Tapi saya nggak menyarankan kamu tuh menunggu dia. Lebih baik kamu surrender saja. Yakinilah kalau dia memang jodoh kamu. Dia pasti akan datang kok dengan sendirinya. Oke, kurang lebih seperti itu. Sekarang saya akan lihat dari orakelnya ya. Di sini ada memanifestasikan keajaiban. Mimpi kamu akan segera menjadi nyata. Yakin pada hatimu dan teruskan untuk mengikuti bimbingannya. Wow, ini energi yang bisa bikin kamu baper sih ya. Saya merasakan sepertinya ada sih ya kemungkinan. Siapapun dia orang yang terkoneksi dengan kamu, mungkin dia memang akan melakukan pergerakannya terhadap hubungan ini. Nah tapi ini juga bisa jadi salah satu peringatan sih ya. Kalau seandainya ada salah satu di antara kalian yang sudah punya pasangan, mungkin kamu juga harus bisa aware ya dengan situasi yang ada. Kalaupun saya bilang, dia memang memiliki perasaan cinta yang kuat ya terhadap kamu. Tapi kalau seandainya ada salah satu di antara kalian yang sudah berkomitmen ataupun sudah punya pasangan,
Ada baiknya sih batasi saja ya. Karena ada banyak cara kok untuk kamu bisa mengekspresikan perasaan cinta. Kasih sayang yang kalian miliki bisa hanya sebatas kayak teman, sahabat yang baik. Itu juga udah cukup ya untuk mengungkapkan perasaan cinta dan kasih sayang yang kalian miliki ya. Kalau seandainya dia yang punya pengharapan ya terhadap kamu, kamu juga punya pilihan sih ya untuk bersikap tegas. Artinya kamu yang dituntut untuk bisa tetap menjaga batas supaya dia juga tidak akan terus-terusan ya mengganggu kamu ataupun mengharapkan lebih ya dari koneksi ini. Nah, sedangkan kalau kalian sama-sama single sih, seandainya dia memang jujur ya dengan perasaannya ke kamu, kamu juga harus bisa memastikan ya, apakah dia akan menerima perbedaan yang ada atau tidak ya. Jangan sampai kamu tuh melupakan ya komponen penting dalam sebuah hubungan. Kalau kalian inginnya hubungan yang baik yang sehat, ya tentunya di awal kamu harus tegaskan ya ke dia mengenai apa yang kamu inginkan. Saya yakin kalau dia sayang sama kamu, dia nggak akan mungkin ya ragu untuk memperjuangkan koneksi ini. Begitu juga dengan energi orang yang ada di masa lalu. Seandainya dia datang ke kamu, kalau seandainya kamu juga masih memiliki pengharapan ya terhadap koneksi tersebut, ada baiknya kamu juga sampaikan ya ke dia mengenai apa yang kamu inginkan. Kalau dia sayang sama kamu, dia pasti akan mengikuti kok apa yang kamu harapkan ataupun apa yang kamu inginkan. So, peluang dia untuk kembali ke kamu itu ada. Tinggal bagaimana kamu menyikapi saja sih ya situasi yang ada. Oke, kurang lebih seperti itu yang bisa saya bacakan untuk kalian. Semoga kalian suka. Jangan lupa, jika kalian menyukai video saya, like, share, dan subscribe channel saya ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa.